Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Tema kultum yang akan saya sampaikan saat ini yaitu mengenai pacaran dalam Islam. Kecintaan terhadap lawan jenis merupakan fitrah yang ada pada setiap manusia yang sempurna. Inilah hikmah diciptakannya manusia dengan jenis yang berbeda, berupa laki-laki dan wanita. Namun kecintaan kepada lawan jenis harus diletakkan pada tempatnya sesuai aturan syariat. Kecintaan terhadap lawan jenis inilah yang menjadi alasan dua anak manusia terjerumus dalam perkara haram, hina, dan keji dengan menjalin hubungan, memadu kasih, mengukir kisah asmara, dan berjanji setia sehidup semati, atau lebih akrab disebut dengan istilah pacaran. Pacaran dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Sedangkan berpacaran artinya bercintaan atau berkasih-kasihan, atau lebih gampangnya menjalin cinta dengan lawan jenis sebelum menikah. Seperti yang kita ketahui bahwa pacaran telah menjadi hal yang dianggap lumrah dalam masyarakat. Berpacaran merupakan budaya yang sangat digandrungi oleh anak muda zaman sekarang. Bahkan, gairah hidup bisa menjadi sirna jika tidak mempunyai pacar. Bukan itu saja, bahkan tidak sedikit orang tua yang merasa sedih ketika anaknya tidak mempunyai pacar layaknya orang lain. Padahal sejatinya, pacaran adalah salah satu cara yang bisa membuat pintu dosa terbuka lebar dan tidak ada satupun manfaat yang bisa didapatkan. Na'udzubillah. Islam adalah agama yang melindungi setiap pemeluknya dari perbuatan-perbuatan dosa, termasuk zina. Jangankan berbuat zina, mendekatinya saja kita sudah dilarang. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sya'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ada yang berpendapat bahwa pacaran itu sebagai penyemangat saat seseorang memiliki masalah dan malas melakukan segala hal. Saat itulah pacarnya menjadi penyemangat bagi dirinya. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa mereka saling mencintai karena Allah dan yakin tidak akan sampai melakukan zina. Loh, mereka berpacaran saja sudah termasuk zina. Ya, mungkin memang awalnya hanya sebatas SMS-an atau teleponan, tapi nanti lama-lama mereka akan ketemuan. Tidak dipungkiri kalau sudah ketemuan, pasti ingin pegangan tangan, lalu berpelukan, sampai akhirnya terjadilah hal-hal yang sangat tidak diinginkan. Setelah itu baru menyesal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, telah ditulis bagi setiap Bani Adam bagiannya dari zina. Pasti dia akan melakukannya. Kedua mata zinanya adalah memandang, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lidah lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang, kaki zinanya adalah melangkah, sementara kalbu berkeinginan dan berangan-angan. Maka kemaluanlah yang membenarkan merealisasikan hal itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibu Abbas dan Muslim dari Abu Hurairah. Syariat Islam sangat melarang budaya tersebut sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang laki-laki dan wanita bukan mahram berdua-duaan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yahluwanna bi imraati laisa ma'a hadhi mahrami minha fa innasa lisuhumas syaitan. Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Jadi, kalau ada yang saat ini masih pacaran, akan jauh lebih baik jika sudahi hubungan terlarang itu.
Dan kalau ada yang masih jomblo, bersyukurlah. Mungkin ini adalah cara Allah untuk menjaga kita. Adanya larangan mendekati zina merupakan bukti bahwa Allah ingin menjaga hamba-Nya dari perbuatan-perbuatan haram. Dan sebagai pemeluk agama Islam, kita harus mengindahkan setiap larangan yang ditetapkan. Jika pacaran dilarang, lantas apakah manusia tidak diperbolehkan jatuh cinta? Tentu saja boleh. Karena mencintai lawan jenis adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Hanya saja, kita harus menyadari bahwa cinta yang kita miliki harus dijaga dari hal-hal yang dilarangnya, agar kesucian cinta tetap terjaga. Apa saja cara yang bisa dilakukan? Jadi, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga cinta yang kita miliki. Pertama adalah mempunyai niat yang baik hanya karena Allah, yaitu mencintai seseorang dengan cinta yang sesungguhnya, bukan mencintai karena nafsu, baik itu nafsu dengan fisik seseorang atau dengan hartanya. Kedua, dengan menundukkan pandangan, baik itu terhadap orang yang kita cintai atau orang lain yang bukan mahram kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dari hal yang haram. Yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dari yang haram." Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Yang ketiga yaitu memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri kita, maka Allah akan datangkan jodoh terbaik. Ketika kita memperbaiki diri kita karena Allah, maka akan disatukan dengan orang yang juga terus memperbaiki dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya atau banyaknya salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.